Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Simatondang, 1822005. Saya akan menjelaskan tentang UTS Sistem Multimedia. Oke, lanjut aja ke soal pertama, yaitu proses sampling sinyal satu dimensi FX secara matematis dengan menggunakan operasi konvolusi. Pertama, kita akan mempelajari sinyal. Pada dasarnya, semua sinyal yang ada di dunia nyata bersifat analog. Sementara sinyal yang digunakan dalam perangkat digital untuk dapat dimanipulasi biasanya adalah sinyal yang digital. Kenapa sinyal digital? Karena sinyal digital itu lebih mudah untuk dimanipulasi dan digabungkan dibandingkan dengan sinyal analog. Oke, jadi bagaimana caranya mentransformasi sinyal analog menjadi sinyal digital agar dapat kita manipulasi? Ya, jadi ini ada perubahan sinyal analog menjadi sinyal digital dilakukan melalui proses sampling. Oke, jadi pertama, apa itu proses sampling? Proses sampling adalah pencuplikan angka suatu sinyal yang dilakukan secara periodik. Bisa dilihat bahwa di sini ada T adalah periode sampling, dan N ini adalah pencacah cuplikannya. Nah, maksudnya ini cuplikan ke berapa gitu. Oke, langsung aja ke example-nya di slide berikutnya. Nah, ini bagaimana kita melakukan konvolusi sinyal. Jadi sampling adalah proses konvolusi antara gelombang sinyal dengan unit impulse function yang memiliki lebar sama dengan 1. Jadi kita melakukan sampling sinyal dengan menggunakan proses konvolusi. Nah, apa itu proses konvolusi? Konvolusi adalah perkalian di alam frekuensi. Intinya konvolusi adalah perkalian antara dua sinyal. Yang sinyal pertamanya adalah sinyal yang fix atau diam. Ini F ini adalah sinyal yang fix atau diam. Dan sinyal kedua adalah sinyal yang bergerak terhadap waktu, terhadap sinyal yang pertama. Nah, ini ada perumpamaan video di bawah ini, yaitu fungsi F merupakan sinyal yang fix nih, misalnya kayak gini ya. Jadi F itu yang biru ini, dan GX adalah fungsi yang bergerak ini yang merah. Dan hasil dari uh, konvolusi tersebut menciptakan garis hitam yang ini. Ya, ini garis piramida yang hitam ini. Itu dinamakan output sinyal. Oke, selanjutnya untuk konvolusi ini ada notasi matematikanya dari konvolusi. Pada gambar di sebelah kiri bisa dilihat bahwa ada tanda asteris. Nah, asteris ini adalah operasi konvolusi, maksudnya untuk bentuk lain atau mungkin bentuk matematikanya dari asteris ini atau proses konvolusi ini bisa dilihat di sebelah kanan sini, yaitu integral min negatif infinity hingga infinity dari x tau dikali ht min tau dt, d tau. Untuk proses-proses yang dilakukan pada proses konvolusi dapat dilihat pada gambar di bawah. Jadi pertama, sistem impuls responnya dilakukan reversal. Jadi ini dari sistem impuls responnya dilakukan time reversal sehingga dia kembali kayak gini. Kemudian dilakukan time shifting hingga berubah seperti ini. Nah, kemudian dari fungsi yang sudah di time shifting ini dikalikan dengan sistem inputnya. Nah, setelah dikalikan dengan sistem input uh, dan dilakukan proses integrasi, maka akan didapatkan hasil output function seperti pada gambar di bawah ini. Oke, jadi kita kembali lagi pada contoh awal. Jadi ini adalah hasil dari konvolusi sinyal F dan sinyal G. Bisa dilihat bahwa sinyal analog dilakukan sampling pada interval-interval tertentu, yaitu pada kalau di sini bisa lihat ini setiap 0,5 second dilakukan sampling. Nah, untuk memastikan sinyal hasil sampling dapat semirip sinyal aslinya, sebenarnya frekuensi samplingnya dapat ditingkatkan. Semakin tinggi frekuensi samplingnya akan semakin mirip sinyal tersebut dengan sinyal aslinya. Tapi trade-off-nya adalah akan memakan memori yang lebih banyak. Oke, selanjutnya untuk sampling ini ada proses kuantisasi. Jadi proses kuantisasi ini adalah sinyal yang udah tadi didapatkan sampling konvolusinya, itu diambil titik-titik atau ya titik-titik di mana sinyal itu disampling. Nah, tapi kan
ntar hasilnya bakal kayak gini di tabel yang ini nih. Bisa lihat ini ada untuk N sama dengan 1 itu 3,4 dan N sama dengan 2 itu 5,8. Sementara kan kalau nilai digital itu harusnya dinotasikan dalam integer. Nah, makanya akan dilakukan kuantisasi. Nah, untuk kuantisasi yang dilakukan di sini itu ada bisa dilihat pada tabel seperti ini. Untuk yang 3,4 dibuatkan menjadi 3, 5,8 dibuatkan menjadi 5. Nah, berarti ini kuantisasinya dilakukan pembulatan ke bawah. Dan untuk kuantisasi ini dia itu maksimalnya dia itu 3 bit, jadi maksimalnya kuantisasinya adalah desimal 7. Jadi kalau misalnya ada gelombang yang di atas angka 7 misalnya XSN-nya adalah 10 gitu misalnya. Nah, itu dia karena ini fungsi converter analog to digitalnya cuma sampai 3 bit dan maksimal 7, berarti ntar dia akan ke cut off. Dan kalau cut off itu ntar suaranya akan seperti pecah, jadi tidak bagus lah gitu. Nah, ya, ini kalau dilihat dia ini cuma bisa ngasilin sekitar 6 bit per second. Di mana tahunya 6 bit per second karena ini kan setiap sampelnya 3 bit dan dia frekuensi samplingnya cuma 2 sampel per detik. Jadi 3 kali 2, jadi 6 bit. Nah, ini tuh sebenarnya kurang baik untuk ADC converter dibandingkan dengan standar yang ada. Kalau standar yang ada tuh biasanya menggunakan kalau nggak salah mixer standar itu menggunakan 24 bit dan sampling rate 19.200 sampel per detik. Nah, itu kan beda banget sama ini yang cuma ada 6 bit per second gitu. Ya jadinya ntar kalau kayak gini hasil dari digitalnya sinyal digitalnya tidak akan sebagus sebagaimana semestinya gitu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan kuantisasi ada interpolasi. Interpolasi ini ya. Jadi konversi dari digital ke analog. Ini sinyal analog hasil interpolasi. Jadi hal ini interpolasi ini biasanya bisa dilakukan dengan menggunakan low pass filter dengan menghitung moving average dari sinyal digital. Jadi gimana dilakukannya? Jadi yang tadi udah kita dapetin di sini kan di tabel ini, itu bisa dihitung misalnya untuk sinyal pertama diubah menjadi 3 kurang 0 bagi 2, berarti 1,5 gitu. Terus ntar untuk sinyal kedua 5, bukan, iya. Untuk sinyal kedua 5 ditambah 3 berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Intinya akan diambil average-nya gitu, average dari sinyal desimal ini untuk diinterpolasi gitu. Dan ntar misalnya di N sama dengan 4 ini kan dia 6. Berarti dia 6 tambah 7 itu 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Jadi ntar sinyalnya di 6,5. Jadi di sini ntar ya di sini di 4 ini harusnya di 6,5 sekitar di sini lah. Ya, oke. Ya, sekian untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2 yaitu kompresi dan dekompresi LZW. Nah, untuk kompresi dan dekompresi LZW ini kan menggunakan nama depan dan nama belakang. Nah, nama lengkap saya adalah Muhammad Rifki Ransya Matondang. Untuk nama depannya adalah Muhammad dan nama belakangnya adalah Matondang. Input yang digunakan adalah MUHAMMADMATONDANG. Ya, ini intinya huruf-huruf dari gabungan nama depan dan nama belakang saya. Untuk dictionary awalnya itu kita mendefinisikan A sama dengan 1, Z sama dengan 26. Dan ini adalah dictionary untuk huruf-huruf yang akan digunakan. A, D, G, H, M, N, O, T, U. Ini adalah huruf-huruf penyusun gabungan nama depan dan nama belakang saya.
Oke, ini kompresi. Untuk kompresi, algoritmanya sebagai berikut. Jadi pertama di inisialisasi kamus, ini sudah kita lakukan di sini ya, inisialisasi kamusnya. Kemudian ntar ada variabel P yang di assign sebagai karakter utama dalam string karakter, dan kemudian ada variabel C yang di assign sebagai karakter berikutnya dalam string karakter. Nah, jika string P plus C terdapat dalam kamus, maka P di override dengan nilai P plus C. Jika tidak ada dalam kamus, maka cetak indeks string P dan tambahkan string P plus C ke dalam kamus dan berikan indeks berikutnya ke P plus C itu. Kemudian P diassign dengan nilai C. Ini akan terus dilakukan berulang-ulang sampai terjadi end of EOF atau selesainya pembacaan kompresi. Oke, ini adalah hasil kompresinya yang telah saya buat sebelumnya. Jadi pertama kita bisa masukin input pertama yaitu M, kemudian C ini adalah kan huruf berikutnya. Maka di sini ada M, ada terus kemudian output-nya ini adalah indeks dari P-nya ini gitu. Nah, karena MU itu belum ada dalam dictionary, ditambahkan di sini MU dengan nilai 27. Karena di sini dictionary terakhir indeksnya itu 26 yaitu Z. Oke, selanjutnya ke huruf kedua, input kedua yaitu U, diikuti oleh H, dan indeks outputnya adalah U itu adalah 21 ya, maka indeks outputnya adalah 21. Kemudian UH itu belum ada di dictionary-nya, maka dibuatkan di sini UH gitu. Nah, kita mungkin itu akan diulang-ulang terus sampai mungkin kita akan ketemu di sini. Di sini kita ada MA memberikan output 13 karena M itu adalah 13. Ya di sini akan tercipta string MA. Kemudian nanti akan ketemu lagi dengan string MA ini. Nah, ini karena input M dan C-nya itu ada A, jadi membentuk MA. Nah, ini harusnya digabungkan saja karena ini sudah ada di dictionary. Makanya ini MA digabungkan di sini gitu. Jadi inputnya adalah MA. MA karena udah ada di dictionary, ya udah bisa kita pakai aja sebagai input. Jadi karena inputnya MA, indeksnya adalah 32. Seperti di sini kan, MA indeksnya 32. Nah, gabungannya adalah MAT. Nah, MAT kan belum ada di indeks, jadi ditambahkan di sini. Nah, itu akan diulang terus-menerus kira-kira seperti itu, hingga nanti dapat outputnya yaitu adalah 13, 218, 1, 13, 13, 14, 32, 20, 32, 20, 15, 14, 4, 1, 14, 7. Nah, itu adalah output dari kompresi yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah dekompresi. Dekompresi berikut adalah algoritmanya. Jadi untuk pertama-tama kamu diinisialisasi dengan semua karakter dasar yang ada. Kemudian ada cewek itu diassign dengan input pertama. Kemudian lihat kamus dan simpan string dari kode tersebut atau string cewek ke output. Kemudian C diassign sebagai karakter pertama dalam string cewek. Nah, selanjutnya PW diassign dengan cewek dan cewek diassign dengan indeks berikutnya dalam input. Jika cewek terdapat dalam kamus, maka simpan string cewek ke output, P diassign dengan string PW, C diassign dengan karakter pertama dari string cewek, dan tambahkan string P plus C ke dalam kamus. Jika cewek tidak terdapat dalam kamus, maka output string S diassign dengan string PW plus C ke string karakter, P diassign dengan string PW, dan C diassign dengan karakter pertama dari string S. Tambahkan string P plus C ke dalam kamus. Dan ulangi langkah 5. Terus menerus gitu. Nah, berikut untuk proses dan hasil proses dekompresinya. Intinya di sini kita memasukkan indeks dan string inputnya pada cewek. Jadi ini kan indeksnya karena kita tadi dapat hasil dekomposisinya, hasil kompresinya adalah ini inputnya.
13, 18, 1, 13, 13, 13, 14, 32, 20, 15, 14, 41, 14, 7, maka ini akan dimasukin saja ke sini gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini jadi 13, 21, 8, 1, 13, dan seterusnya. Dictionary juga sama seperti dictionary kompresinya. Setelah itu ya udah kita langsung masukin aja ini cewek ini adalah inputnya gitu. Beserta stringnya. Nah, ini adalah langkah inisialisasi tadi yang 1 sampai 4. Ini jadi input stringnya di assign ke C dan outputnya adalah ya input stringnya itu. Kemudian setelah tahap inisialisasi tadi, kita mulai ke tahap loop tadi yang nomor tahap yang 5 sampai 6 ini ya. Nah, jadi cewek ini berisi indeks dan string input sesuai yang terdapat di kamus. Kemudian PW ini diisi dengan cewek pada baris sebelumnya. Jadi M ini dari M yang sini, jadi M-nya cewek ini. Kemudian cewek ini diassign sebagai output ya. Jadi cewek ini adalah outputnya gitu. Dan apabila P plus C belum ada ditambahkan kamus. Jadi ini misalnya MU kan belum ada dalam kamus, jadi ditambahin kamus dengan indeks 27 karena 26-nya udah dipegang sama huruf Z gitu. Ya pokoknya ini diulang-ulang terus aja. Eh ya MU, UH, HA ini kan semuanya belum ada dalam kamus. Terus aja diulang. Nah, ini ntar akan ketemu yang ini udah ada di dalam kamus. Sebenarnya ya ya ini kan enggak, ini belum ada dalam kamus juga ini tetap. Ini yang MA ini belum ada dalam kamus. Maka dia ntar ditambahin MA plus T jadi MAT gitu. Ya pokoknya ntar ditambahin aja terus yang belum ada di kamus gitu. Dan akhirnya ntar outputnya seperti ini. MUHAMM MA. Ini MA karena dia dari sini udah ada 32 ya. 32 ini dia nge-refer dari 32 yang di sini. Yang baru di-add ke dalam kamus gitu. Jadi dia bisa ngebaca 32 gitu. Dari hasil yang ini. Dia tahu 32 itu MA dari yang sini gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kompresi dan dekompresi untuk LZW. Selanjutnya kita akan ke segmen 3, yaitu kompresi dan dekompresi citra. Oke, untuk kompresi dan dekompresi citra ini, foto yang digunakan adalah foto ini. Kemudian tools yang digunakan adalah Jupyter. Nah, untuk kompresi, ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, lakukan import modul yang digunakan. NumPy itu digunakan untuk bantuan fungsi-fungsi hitungan. CV2 itu adalah fungsi utama untuk memanipulasi gambarnya. Matplotlib digunakan untuk ngeplot gambarnya dalam bentuk ya plot XY gitu agar bisa dibaca pixel-pixelnya. Kemudian FFT ini digunakan untuk fungsi DCT nantinya. Nah, langkah keduanya itu kita mengimport gambar dan melakukan mapping gambar-gambar pixel menjadi array bertipe float untuk diproses lebih lanjut. Nah, jadi ini nama image-nya, terus kemudian ini intinya ini bakal dibaca image-nya dua fungsi ini, image awal, image akhir, dan ini untuk bikin array-nya. Gitu. Selanjutnya kita menampilkan gambar dan melakukan mapping range pixel gambarnya dalam suatu diagram Cartesius. Hal ini dilakukan untuk mengira-ngira bagian gambar mana yang akan kita proses. Nah, ini pokoknya ini untuk menampilkan range gambarnya dalam diagram Cartesius gitu. Selanjutnya kita konversi gambar menjadi Y-luminance. Jadi ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengkonversi gambar menjadi Y-luminance gitu. Nah, nanti akan dihasilkan gambar luminance Y seperti ini. Selanjutnya akan dilakukan pencuplikan range makro block
yang akan diproses, range makroblock tersebut dapat diambil dalam range pixel image yang kita gunakan. Untuk gambar yang saya gunakan ini, kalau nggak salah itu dimensinya adalah 2512 dikali 4512. Jadi di sini saya menggunakan 4500 hingga 4508 gitu, karena makro bloknya kan 8x8. Nah, nanti akan tercipta array seperti ini gitu. Seperti yang di bawah ini gitu. Jadi ntar untuk pixel paling kiri atasnya itu 82 nilainya, dan setelahnya 85 dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengurangi makro blok yang kita gunakan dengan 128. Jadi ini yang tadinya 82 dikurang 128 menjadi negatif 46 gitu. Selanjutnya setelah dikurangi kita akan mengkalikan array yang sudah dikurangi dengan 128 ini dengan fungsi DCT. Jadi ini adalah perkaliannya. DCT image sama dengan fft.dct negatif makroblok. fft.dct ini adalah library yang kita gunakan untuk memasukkan untuk mengkalikan negatif makroblok ini dengan fungsi DCT seperti itu. Nah, setelah dikalikan dengan fungsi DCT, kita membuat matrix quantization-nya dulu, karena tadi kita belum membuat matrix quantization-nya. Nah, ini dibuat matrix quantization-nya, kemudian disimpan ke dalam array seperti ini. Nah, ketika sudah ada matrix quantization-nya, hasil dari makroblok yang telah kita kalikan dengan fungsi DCT ini dibagi dengan fungsi kuantisasi yang telah kita buat seperti ini. Ya, jadi ini dibagi dengan fungsi kuantisasinya, sehingga nanti akan tercipta array seperti ini. Nah, ini adalah akhir proses kompresi. Selanjutnya kita akan melakukan dekompresi. Untuk hasil gambarnya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya atau di slide terakhirnya ntar. Oke, untuk dekompresi, array yang telah tadi dibagi oleh quantization matrix ini dikalikan lagi dengan quantization matrix. Kemudian array tersebut dikalikan dengan fungsi inverse DCT seperti pada ini, seperti pada gambar berikut. Kemudian ntar fungsi inverse DCT-nya ditambahkan dengan 128 untuk mengembalikan ke ya ini proses dekompresinya seperti itu. Kemudian kita akan mengekspor makroblok sebelum kompresi dan sesudah kompresi dalam format JPEG. Nah, ini untuk mengekspor makrobloknya. Ya, jadi ini seharusnya sudah selesai dari proses dekompresinya. Nah, ini adalah hasil dari makroblok yang digunakan. Ini adalah array dengan gambar makroblok sebelum didekompresi seperti ini. Nah, array setelah didekompresi hasilnya akan seperti ini. Jadi ini array originalnya, ini array kompresinya. Ya, dan ini perbandingan gambar sebelum kompresi dengan gambar sudah kompresi. Nah, setelah melakukan proses di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa proses kompresi terdiri dari beberapa langkah, yaitu masukkan gambar yang akan digunakan, mengkonversi menjadi bentuk bioluminescence, mengambil nilai dari pixel dari makroblok yang kita gunakan, menguranginya dengan 128, masukkan ke dalam fungsi DCT, mengalihkan dengan tabel kuantisasi, kemudian untuk melakukan dekompresi ada langkah-langkah yang dilakukan, yaitu mengalihkan array dengan tabel kuantisasi, mengalihkan hasil dengan fungsi inverse DCT, menambahkan hasilnya dengan 128. Terdapat sedikit perbedaan antara makroblok sebelum dikompresi dengan makroblok setelah dikompresi yang dapat dilihat di gambar. Oke, sekian UTS sistem multimedia yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.